sedetil apa saya harus mengenal Allah? Jawabannya, sampai Anda seolah-olah melihat Allah. Itu batas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini memasuki pembahasan nama Allah yang ke-14, yaitu Al-Batin, yang berarti maha dekat. Sebelum kita melihat catatan penulis lebih lanjut tentang Al-Batin, saya ingin menambahkan beberapa keterangan-keterangan dari ulama-ulama kita tentang Al-Batin. Semoga kita memiliki gambaran yang lebih dalam tentang Al-Batin sebelum kita melihatnya dalam catatan penulis. Jemaah sekalian, informasi Al-Quran tentang Allah ada dua bentuk. Terkadang ada informasi tentang Allah sifatnya hanya global saja. Tapi kadang-kadang ada pula informasi Al-Quran tentang Allah sifatnya sangat rinci. Nah, sebuah manhaj dan kaidah bahwa ketika informasi Al-Quran tentang Allah bersifat global, tugas Anda adalah membatasi diri. Jangan dicari-cari rincian-rincian kalau memang informasinya global. Tapi kalau informasi Al-Quran tentang Allah bersifat rinci, bersifat detail, maka tentu tugas kita semua adalah melakukan pendalaman sejauh yang bisa kita lakukan. Kalau Anda bertanya, informasi apa saja yang global tentang Allah? Dan informasi Al-Quran apa saja yang spesifik tentang Allah? Jemaah sekalian, semua informasi Al-Quran berhubungan dengan zat Allah, semuanya global. Semua informasi Al-Quran yang berbicara tentang zat Allah, semuanya global. Misalnya dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zat Allah itu tidak datang dari kelahiran, dan zat Allah itu pun tidak melahirkan. Itu sebabnya lam yakul lahu kufuwan ahad. Gak ada yang sama dengan Allah. Baik. Ketika misalnya Allah berbicara lagi tentang zatnya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menjadi kendala
sehingga engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam aku ciptakan sendiri dengan kedua tanganku. Kembali Allah berbicara tentang zat, yaitu kedua tanganku. Tapi ayat ini global. Apakah kedua tangan itu memiliki jari-jari? Betul, memiliki jari-jari. Tapi berapa jari-jarinya? Apakah ada kukunya? Ayat ini berbicara tentang zat, dan semua informasi Al-Quran dalam hubungannya dengan zat Allah semuanya global. Dalam surat Al-Qalam Allah berbicara tentang betis. Yauma yukshafu an saq wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari di mana disingkap betis. Disingkap betis, ini kata kerja pasif. Sehingga sebagian orang mengatakan yang menyingkap betis di sini adalah orang-orang yang kufur. Karena sangat kesulitan maka disingkap betis. Itu ungkapan kiasan. Nah, tetapi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id memberikan keterangan tidak lagi dengan kata kerja pasif, tapi dengan kata kerja aktif. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yauma yakshifu rabbuna an saqihi." Pada hari di mana Rabb Allah Azza wa Jalla menyingkap sendiri betisnya. Kalau Anda bertanya, seperti apa betis itu? Gak ada keterangan. Jadi kesimpulan, semua keterangan-keterangan Al-Quran berhubungan dengan zat Allah semuanya sangat global. Tapi semua keterangan-keterangan Al-Quran berhubungan dengan nama dan sifat Allah semuanya sangat rinci. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, Anda tidak berhubungan dengan Allah dalam bentuk hubungan zat dengan zat. Jadi tidak ada guna Allah membicarakan zatnya secara detail, karena Anda tidak berhubungan dengan Allah dalam arti hubungan zat dengan zat. Hubungan Anda dengan Allah adalah hubungan dengan sifatnya, bahwa Dia Maha Penyayang, bahwa Dia Maha Mendengar, bahwa Dia Maha Esa. Karena sifat-sifat Allah itulah yang berhubungan dengan kita, maka sifat-sifat Allah itu, nama-nama Allah itu dibicarakan oleh Al-Quran sedetil-detilnya. Ambil contoh, Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala-galanya. Global. Allah mengetahui segala-galanya, global. Lalu kemudian ketika Anda lebih lanjut lagi membaca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan penjelasan dan rincian yang dalam tentang ilmu itu. Allah Maha mengetahui, maka Allah berfirman, Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathah illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min dhalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Apakah engkau tidak tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ada di langit, mengetahui semua yang ada di bumi. Tidaklah dua orang berbisik-bisik melainkan Allah yang ketiga. Tidaklah 5 orang berbisik-bisik untuk sebuah rahasia melainkan Allah yang keenam. Dan selanjutnya, Anda lihat bagaimana ayat ini menjelaskan alim. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka al-batin adalah nama dan sifat Allah. Karena ini nama, karena ini sifat, sudah barang tentu penjelasan Al-Quran, penjelasan dalil tentang al-batin sangat detail. Nah,
Sedetil apa saya harus mengenal Allah? Jawabannya, sampai Anda seolah-olah melihat Allah. Itu batas. Sekali lagi, sedetil dan sedalam apa saya harus mengenal Allah? Jawabannya, sampai Anda seolah-olah melihat Allah. Karena Nabi SAW bersabda tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tingkat terdekat seorang hamba dengan Allah melebihi tingkat di mana seorang hamba seolah-olah melihat Allah. Itu tingkat terdekat. Ketika ia berdoa, ketika ia berzikir, ketika ia sujud, ketika ia rukuk, seolah-olah ia melihat Allah. Bukan melihat, tapi seolah-olah. Nah, itulah target yang mesti tercapai, sehingga kenapa nama dan sifat Allah ini harus dikaji dan digali sedalam-dalamnya. Baik jamaah sekalian, tafsir dan komentar ulama-ulama tentang al-batin. Saya mulai dari Imam Ibn Jarir. Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-batin li jami'il asya, artinya kata beliau fala syai'a aqrabu minhu, yang maha batin sehingga tidak sesuatu pun di bawahnya. Kata Imam Ibn Jarir bahwa Allah maha dekat sehingga tidak ada batasnya dengan semua makhluk. Jadi Allah maha dekat sehingga tidak ada hijab, sehingga tidak ada pemisah, sehingga tidak ada lagi jarak antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah maha dekat, iya, segala yang ada pada Allah dekat dengan Anda. Pendengaran Allah dekat, ilmu Allah dekat, kekuasaan Allah dekat, termasuk pertolongan Allah pun dekat, termasuk perlindungan Allah pun dekat, termasuk kemudahan-kemudahan dari Allah pun dekat. Sering terdengar dalam bahasa Indonesia, ketuklah pintu Allah dengan doamu. Seolah-olah Allah pernah menutup pintunya untuk manusia. Jemaah sekalian, itu salah. Pintu Allah Azza wa Jalla, baik pintu rahmat ataupun pintu ampunan, pintu Allah tidak pernah tertutup untuk semua makhluk, untuk semua ciptaannya. Pintu itu selalu terbuka. Masalahnya kita tidak terlalu sering berada di depan pintu itu saja. Jadi Anda jangan lagi ikut-ikutan mengatakan ketuklah pintu Allah, gedorlah pintu Allah dengan doamu, seolah-olah Allah menutup pintunya dari manusia. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah yang maha dekat itu pintunya selalu terbuka, nggak pernah pintu itu tertutup. Persoalan kita adalah bahwa kita sering tidak ada di depan pintu itu. Kita sering tidak ada di depan pintu itu. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi pertolongan Allah sangat dekat, perlindungan Allah sangat dekat, kemudahan-kemudahan dari Allah sangat dekat. Kalau semuanya sangat dekat, Anda hanya menunggu waktu. Tidak lagi ada alasan untuk berputus asa. Rezeki Allah dekat, kemudahan Allah dekat, pertolongan Allah dekat. Kalau semuanya dekat, berarti tidak ada alasan Anda untuk berputus asa. Anda hanya perlu bersabar di mana Allah menentukan waktu yang pas untuk memberi kepada Anda. Akan tetapi saya sampaikan kepada Anda satu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagi saya pribadi, ucapan Umar bin Khattab ini punya makna yang sangat dalam, bahkan mengubah pola pikir. Kata Umar radhiyallahu anhu, wallahi la ubali a usbihu ala ma uhib
au usbihu ala ma akrah fa inni la adri al khaira fima uhib au fima akrah. Artinya, demi Allah, aku tidak peduli akan berada dalam keadaan baik atau akan berada dalam keadaan buruk. Aku nggak peduli. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, aku nggak peduli. Dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya, aku nggak peduli. Aku tidak peduli berada dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Kenapa? Kata beliau, karena aku tidak tahu apakah yang terbaik untukku adalah keadaan baik atau justru yang terbaik untukku adalah keadaan buruk. Banyak keadaan-keadaan baik ternyata bagi kita sangat buruk. Dan banyak keadaan-keadaan buruk ternyata bagi kita sangat baik. Maka Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak hal kalian gak suka padahal sangat baik bagi kalian, dan banyak hal kalian suka padahal sangat buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian tidak tahu apa-apa. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi saya ulangi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak peduli akan berada dalam keadaan baik atau akan berada dalam keadaan buruk. Aku nggak peduli, karena aku tidak tahu apakah yang terbaik untukku adalah keadaan baik atau justru yang terbaik untukku adalah keadaan buruk.